warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mengenal dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Yang dimaksud dengan pencernaan mekanis yaitu pencernaan makanan, di mana makanan itu nanti dikunyah, dicampur ataupun diremas-remas. Sedangkan yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menyebabkan molekul makanan diubah menjadi berukuran yang lebih kecil. Nah, pada sistem pencernaan kita mengenal dua kelompok, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang dimaksud dengan saluran pencernaan yaitu jalannya makanan dari dia masuk sampai dia keluar dari dalam tubuh. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan organ-organ yang menghasilkan enzim-enzim dalam proses pencernaan makanan. Nah, saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, berikut ini kita akan membahas masing-masing organ. Yang pertama kita awali dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan diawali oleh mulut sebagai tempat masuknya makanan. Di mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan yang terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis di mulut yaitu gigi kita memotong makanan, gigi kita mengoyak makanan ataupun mengunyah makanan. Sedangkan lidah kita mencampur makanan dan nanti dia akan mendorong ke kerongkongan. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim metialin atau enzim amilase yang fungsinya mengubah amilo menjadi glukosa. Nah, enzim ini nanti ketika bereaksi, ketika bekerja di mulut, akan menimbulkan rasa manis. Kemudian makanan akan masuk ke saluran yang kedua, yaitu kerongkongan. Pada pangkal kerongkongan terdapat sebuah katup, yaitu katup epiglotis. Nah, katup ini berfungsi untuk menutup saluran pernafasan ketika makanan masuk, sehingga makanan itu bisa masuk ke dalam perut kita, bukan masuk ke saluran pernafasan. Itu dikarenakan adanya sebuah katup, yaitu katup epiglotis. Nah, di kerongkongan ini proses pencernaan terjadi secara mekanis, yaitu dengan gerak peristaltik, yaitu gerakan pada kerongkongan yang mendorong makanan masuk ke dalam perut kita, yaitu masuk ke dalam lambung kita. Nah, saluran pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Pada lambung ini terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis terjadi di mana lambung itu akan meremas-remas makanan yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh tiga enzim, yaitu HCl atau asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, HCl atau asam klorida ini fungsinya untuk membunuh kuman atau membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, sedangkan enzim renin fungsinya untuk
mengendapkan protein kasein pada susu. Nah, setelah melalui pencernaan di lambung, makanan yang sudah diolah dalam lambung akan menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di usus 12 jari atau duodenum, ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dan getah empedu. Enzim yang masuk ke dalam usus halus ini dia berasal dari pankreas. Sedangkan getah empedu berasal dari kantung empedu. Enzim dan getah tadi masuk ke usus halus untuk membantu proses pencernaan. Enzim dari pankreas terdiri dari 3, yaitu enzim tripsin, amilase, dan lipase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian kalau enzim amilase mengubah amilum menjadi glukosa, sedangkan enzim lipase yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu yang dialirkan oleh kantong empedu ke dalam usus halus, ini fungsinya untuk mengemulsikan lemak supaya larut dalam air sehingga mudah untuk dicerna. Di bagian usus halus yaitu di ileum terjadi penyerapan makanan oleh dinding-dinding usus halus atau jonjon usus halus atau villi. Sari-sari makanan akan diserap di ileum ini dan diedarkan ke seluruh tubuh bersama sistem peredaran darah. Kemudian hasil pencernaan dari usus halus atau sisa-sisanya akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar ini dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Selain untuk pembusukan makanan, bakteri ini juga akan menghasilkan vitamin K yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Kemudian setelah diserap airnya dan dibusukkan, nanti hasil akhir pencernaan akan kita keluarkan dalam bentuk feses melalui saluran pembuangan akhir yaitu anus. Itulah tadi saluran-saluran pencernaan. Kemudian kita akan membahas mengenai kelenjar pencernaan. Terdiri yang pertama adalah kelenjar ludah. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan air liur ataupun ludah, serta juga menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Seperti tadi ada enzim petialin di mulut. Kelenjar ludah ini ada 3 tempat, yaitu kelenjar parotis yang berada di bawah telinga, kemudian ada kelenjar sublingualis yang berada di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis atau submaxillaris yang berada di rahang bawah. Kemudian kelenjar pencernaan yang kedua yaitu hati. Hati ini merupakan organ manusia yang berukuran besar, memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya yaitu untuk detoksifikasi, yaitu penawar racun. Kemudian hati juga berfungsi untuk menyimpan vitamin dan mineral, menjaga kadar glukosa atau gula dalam darah, dan menjaga atau mengatur kadar kolesterol dalam darah. Di bawah hati terdapat kantong empedu yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung enzim, mengandung pigmen bilirubin. Getah empedu ini nantinya akan dialirkan ke dalam usus halus untuk mengemulsikan lemak supaya lemak mudah untuk dicerna. Kemudian kelenjar pencernaan yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas ini merupakan kelenjar eksokrin
dan juga termasuk kelenjar endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas ini menghasilkan getah pankreas, yang getah ini nanti akan dialirkan ke usus halus untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di antara getah pankreas itu mengandung 3 enzim, yaitu enzim tripsin, enzim amilase, dan enzim lipase. Nah, kemudian pankreas sebagai kelenjar endokrin, dia menghasilkan hormon insulin dari pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans ini merupakan bagian dari pankreas. Nah, hormon insulin ini dia memiliki fungsi yang penting ya, karena dia mampu mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Nah, ketika kita kekurangan hormon insulin, maka gula dalam darah kita tidak akan bisa diubah menjadi glikogen. Jadi tidak akan bisa disimpan dalam bentuk lain. Akibatnya kadar gula dalam darah menjadi tinggi. Nah, ketika kekurangan hormon insulin, kita akan mengalami penyakit gula atau diabetes mellitus karena kandungan gula dalam darah termasuk tinggi. Nah, kemudian untuk proses makanan masuk sampai keluar bisa kalian lihat pada video berikut ini. Makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dibantu gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim petialin. Nah, lidah kemudian akan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis berupa gerakan peristaltik. Makanan didorong sampai masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis di lambung dengan cara lambung meremas-remas makanan, sedangkan secara kimiawi dengan enzim HCl, pepsin, dan renin. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di sini terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, yaitu enzim tripsin, amilase, dan lipase. Di usus halus juga dialirkan getah empedu dari kantong empedu. Nah, selain itu, di dalam usus halus terjadi penyerapan makanan oleh dinding usus halus atau villi ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, setelah dicerna di usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Pembusukan makanan di usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, kemudian hasil akhir dari pencernaan berupa feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, yang terakhir, pada sistem pencernaan juga bisa mengalami gangguan atau juga bisa timbul adanya penyakit, di antaranya yaitu penyakit diare atau mencret. Nah, ini disebabkan karena gangguan bakteri ataupun kuman. Kemudian ada penyakit apendisitis atau radang usus buntu karena infeksi bakteri. Kemudian ada penyakit MAH atau gastritis, yaitu peradangan atau iritasi pada dinding lambung disebabkan karena asam lambung yang berlebihan ataupun karena tidak teratur dalam makan. Kemudian ada penyakit hepatitis atau peradangan di hati yang disebabkan oleh virus, dan ada juga nanti di sistem pencernaan penyakit konstipasi atau sembelit karena kurangnya asupan makanan berserat serta kurang minum, yang ditandai dengan feses berbentuk lebih keras. Baik, demikian tadi pembahasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.